Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Jin, surah ke-72 ayat 6 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'asallahu ahada. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Dan sesungguhnya mereka, jin mengira seperti kamu orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan mendapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah.
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, kalian para santri yang penuh rahmat dan kebahagiaan pada malam yang penuh berkah dan kebahagiaan pula pada malam hari ini. Sesuai dengan tajuk judul pada malam hari ini, yaitu adakah perilaku sihir? Murafatkah itu atau sohihkah? Ya, ini perlu kita bahas supaya tidak ada prasangka dan was-was, karena sesungguhnya was-was itulah yang mendatangkan permasalahan. Paham ya? Ini disampaikan di Al-Jin ayat 6. Al-Jin wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijal minal jin fazaduhum rahaqa. Sebenarnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Berarti ada komunikasi. Biasanya menggunakan amalan-amalan yang tidak bernasab atau tidak bersanad. Ya, ilmunya terputus, ya, bacaannya bercampur antara Al-Quran, antara firman Allah dengan bukan firman Allah. Nah ini yang mendatangkan syaitan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Sungguhnya mereka jin mengira sebagaimana kamu orang musyrik Mekah, mereka mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Jadi salah besar jika para jin tahu yang gaib. Ya, ini masalah ini penting. Yang gaib itu tidak mudah. Allah akan pilih dari para rasul-rasulnya untuk menyampaikan kebenaran. Pastinya kalau kita bicara rasul, pasti ada warasatul anbiya, termasuk para aulia yang Allah pilih. Jadi nggak bisa sembarang masalah gaib. Dan penjagaannya akan ketat sekali berkaitan dengan hal gaib itu. Jadi dijaga depan, belakang, kanan, kiri oleh para malaikat dengan tanda khusus untuk menjaga daripada informasi langit. Berarti nggak sembarang. Saat Rasulullah dilahirkan sudah nggak ada istilah informasi langit itu pecah, atau informasi langit itu bisa didengar oleh para jin kemudian disampaikan kepada para dukun-dukun, tuh nggak bisa. Jadi kahin itu perkataannya dusta. Ya, kain itu yang dikatakan kain itu adalah para dukun itu. Ya. Tapi apakah ada komunikasi? Ada komunikasi antara manusia dengan jin. Buka Sabah 13 dan 14 itu. Ya. Sebagai dasar pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, tambahannya. Ya'maduna lakuma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiyatin i'madu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadina syakur. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Ada komunikasi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, langsung komunikasinya berbeda. Dan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, tidak setelahku.
Jadi nggak mudah itu untuk berkomunikasi seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, ya, Al-Quran dan Sunnah, bisa mengundang syaitan. Itu memang iya. Ya. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Itu ya. Ya nggak tahu. Terus kenapa orang harus datang ke dukun, ke kahin untuk minta bla 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 bla? Semua itu kedustaan, ya. Tapi apakah sihir itu ada? Ada. Sihir itu ada, namun tidak akan berlaku kecuali dengan ketentuan Allah. Buka 102 Al-Baqarah. Ya. Inna Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Jadi para malaikat yang mengajarkan sihir itu, ya, ini maksudnya di sini di Babylon, dua malaikat Harut wa Marut itu sudah menyampaikan bahwa kami ini fitnah, kami ini ujian dari Allah, maka jangan kufur kepada Allah. Artinya ilmu-ilmu yang di luar daripada ketentuan Al-Quran, ya, itu dikatakan oh, ini sihir gitu. Ilmu-ilmu yang diartikan, dikatakan seakan-akan ilmu itu membuat suatu kehebatan, kesaktian, itu semua sihir, semua tipuan gitu ya. Tapi ada ilmu itu, ya, untuk menyesatkan manusia. Terus kenapa kita ke sana, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Asbab pelajaran itu tadi, sihir itu, ya, hikmah huruf itu bisa menceraikan antara suami dan istri. Itu sihir paling gede, ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, ya. Artinya, ya, secara umum disampaikan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, apa yang dibaca? Itu amal-amalan yang tanpa ijazah atau amal-amal yang tidak ada pernah diajarkan Rasulullah, yaitu, ya, tidak pernah dituangkan dalam suatu hadis Nabi, nggak pernah, atau tidak pernah diijazahkan oleh ulama yang memang berhak mengijazahkan itu. Amalan-amalan bodong maksudnya, yang tidak bersanad, ya, dia mukotek, terputus sanad keilmuannya sampai Rasulullah nggak ada. Nah, itu yang mengundang setan. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir, Nah, ini ada kan, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, ya, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, nggak diajari sebelum mengatakan kami ini fitnah, kami ini ujian bagi kalian, ilmu ini ujian, kamu mau, gitu, maksudnya begitu, ya. Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, ya, cobaan maksudnya. Oleh sebab itu janganlah kufur
maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ini jangan lupa ya. Allah mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya dia akan mendapat keuntungan, tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Sihir itu ada, jangan mengatakan sihir itu tidak ada. Ya nggak benar, ada, tapi tidak akan berlaku kecuali atas izin Allah. Nah, kenapa Al-Faqih bilang ada? Ada satu riwayat hadis ya, sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini derajatnya sahih di kitab Permulaan Penciptaan Makhluk bab sifat iblis dan tentaranya ya. Kemudian Al-Baqi bacakan hadis ini karena ya penting ya untuk kita pahami supaya tidak mengatakan nggak ada itu, nggak usah takut. Ya nggak usah takut, tapi ada ya, ada hal seperti itu ya. Bukan jadi suatu ini minta takut dan diadakan ritual khusus, nggak perlu ya. Istiqomah di jalan Allah, tadabbur Al-Quran, istiqomah sholat tidak laut waktunya, tepat waktu ya, laksana perintah Allah dengan sungguh-sungguh, berharap hanya kepada Allah, terhindar daripada hal seperti ini. Ini menyampaikan a'udzu minasyaitonir rajim. Haddatsana Ibrahim bin Musa akhbara Isa an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qala suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Laitsu kataba ilayya Hisamun annahu sami'ahu wa wa'ahu an abihi an Aisyah qalat suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu hatta kana data yaumin da'a wa da'a thumma qala asy'arti anna allaha aftani fima fi sifati atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya faqala ahaduhuma lil akhari ma waja'u labi dubnul a'sami qala fi mada qala fi musutin wa musyaqatin wa juffi tal'atin dakarin qala fa aina huwa qala fi bi'ri darwana fa kharaja ilaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a fa qala li'a isyata hina raja'a nakhluha ka'annahu ru'us sayatini fa qultus takhrajtahu fa qala la amma ana faqad safanillahu wa khasitu ayyuthira dhalika ala Allah wa khasitu ayyusira dhalika ala nasi sarra thumma du finatul bi'ru ya, sarra thumma du finat bi'ru ya. Ini artinya di sini telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Ihsan dari Hisam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sanadnya enggak panjang, saya bacakan ya. Berkata Nabi SAW telah disihir ya. Nabi SAW telah disihir dan berkata Al-Laits Hisam menulis surat kepadaku bahwa dia mendengarnya dianggap dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata Nabi SAW telah disihir hingga terbayang-bayang oleh beliau seolah-olah
berbuat sesuatu padahal tidak, ya, berbuat sesuatu padahal tidak, hingga pada suatu hari beliau memanggil-manggil kemudian berkata, bahwa kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku, telah datang kepadaku dua orang. Maksudnya dua orang ini para malaikat, ya. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, dan yang satu lagi duduk di dekat kepalaku, satu lagi duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lain, sakit apa orang ini? Yang lain menjawab, kena sihir. Nah, ini ya. Yang satunya berkata, lagi siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin al-Aqsam. Jadi sebenarnya itu ada dan bisa diketahui. Ya, ini perlu dipahami, ya. Bisa diketahui, tapi orang-orang tertentu sebagian besar bohong, ya. Jika orang datang kepada kita, tolong saya kena sihir. Saya bilang, sihir apa? Kamu was-was, nggak ada sihir. Enggak sembarang, apa-apa sihir, kita menyudutkan jin, kita menyudutkan ini. Itu namanya salah juga. Kalau apa-apa jin kita sudah habis. Jin jumlahnya banyak sekali. Ya, jangan apa-apa jin, jangan, ya. Semua perlu dengan pemahaman yang jelas, ya. Yang satu menilai lagi dengan cara apa? Dia dengan cara melalui sisir rambut yang rontok saat disisir dari putih kurma dan putih kembang kurma jantan. Jadi dari rambutnya yang rontok itu dan putih kembang kurma yang jantan. Jadi ya, sampai ada perantaranya itu, alatnya untuk menyihir, ya. Jadi di Arab itu zaman dulu ada sihir, sampai sekarang pun tetap ada. Tidak hanya mainannya orang Jawa atau orang Indonesia, orang Arab sana juga punya mainan sihir juga, ya. Ini bukti, ya. Jangan kau ikutin, kau nyari sambut dari putih kurma kau cari, jangan, ya. Ini bukan pelajaran kayak gitu, tapi ini pemahaman buat kita bahwa sihir itu ada dan masyhur. Cuma kita tidak boleh takut kepadanya, dan kita serahkan diri kepada Allah, ya. Yang satu bertanya lagi, sekarang si sihir itu diletakkan di mana? Yang lain menjawab, di sumur Zarwan. Ya, maka Nabi SAW pergi mendatangi tempat tersebut, kemudian kembali ke dan berkata kepada Aisyah setelah kembali, putih kurmanya bagaikan kepala-kepala setan, kata Rasulullah. Aku bertanya, apakah telah baginda keluarkan? Beliau berkata, tidak, karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku khawatir bekasnya itu dapat mempengaruhi manusia, maka semua itu aku uruk. Loh, Rasul juga melakukan seperti itu, ya, perintah Allah, nguruk sumurnya. Ngerti maksudnya ini? Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal tuh, kalau itu mau benar, kamu tahu bahwa orang yang kau tanya itu, atau orang yang menjadi media kita tanya, ya, seperti Al-Fakir, kamu tanya, tahu kamu Al-Fakir seperti apa? Mengajarkan Quran, berhati-hati dalam berbicara, ya, tidak sembarang, ya. Kamu percaya dia, ikuti, gitu. Yang dia memang tidak pernah bermain-main dengan hal seperti itu. Ini perlu dipahami, ya. Hadis ini sahih derajatnya, ya, sahih. Ya, hadis Bukhari sahih, ya, nomor 3268. Jadi hadis sahih ini. Kenapa perlu Al-Fakir sampaikan? Orang di luar banyak teriak-teriak, nggak ada sihir, nggak ada sihir. Ada, Rasulullah pernah terkena, ya, sehingga beranggapan. Padahal tidak ada, tapi anggapan itu muncul karena sihir itu. Kan bahaya bagi seorang Rasul beranggapan, kan? Dan itu prasangka gitu, ya, karena sihir tersebut. Maka Allah sembuhkan Rasulullah. Setelah Rasulullah sembuh, Rasulullah uruk sumur tersebut, ya. Ini perlu dipahami. Hadis yang pertama, ini saya sampaikan hadis yang kedua, yaitu istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, ya, yang juga terkena sihir. Jadi nanti ada juga, ya. Tapi kita sampaikan bahwa firman Allah untuk memudahkan, mempertegas bahwa perilaku ini ada, ya, dan terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, buka Al-Falaq, ya. Al-Falaq, Allah firman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam apabila gelap gulita itu datangnya keluarnya para
Setan itu apa? Mengganggu manusia. Dan paling sering dari manusia tidur, terlelap, dia akan masuk oleh mimpi dan menyebarkan fitnah. Kadang seperti itu. Maka malam, tengah malam diperintahkan bangun itu apa? Menghilangkan daripada pengaruh setan itu, rukuk dan sujud, juga baca Al-Quran. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup buhul-buhul, tali. Buhul-buhul talinya nyambung ke setan. Ya, nanti ada balasan dari Allah bahwa barang siapa berpegang teguh pada talinya Allah maka akan selamat daripada itu. Jadi ini ada. Jadi kalau Allah punya tali, ya, la ilaha Muhammad Rasulullah, kepada Allah, akidah yang kokoh beriman kepada Allah akan tidak daripada pengaruh tali-tali setan itu buhul-buhul. Ya. Amin syarri hasidin ida hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, kemudian di surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, "Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur." Dia fakir sampaikan Allah turunkan pemahaman itu, hal yang gaib itu kepada Rasul yang Allah pilih. Nah, tapi Allah juga turunkan pemahaman itu pada warasatul anbiya yang Allah pilih. Jadi bukan berarti nggak ada ulama atau kiai atau para walinya Allah yang tahu tentang gaib, bukan berarti tidak. Ada yang Allah pilih, tapi nggak sembarangan. Jumlahnya sangat sedikit dan hampir-hampir pada zaman sekarang tidak ada. Ini boleh dipahami ya? Hampir-hampir tidak ada. Karena banyak di antara orang-orang beriman kepada Allah yang ngaku beriman tahubbud dunya gitu loh. Sehingga yang hak rahmat Allah nggak masuk gitu ya. Paham ya? Nah, ini disampaikan ya jelasnya di Al-Jin 26 dan 27 dengan apa? Diturunkan terus ada nggak penjagaan buat mereka? Ada. Orang beriman tuh para anbiya rasul, para aulia dijaga kanan kiri, depan, belakang oleh para malaikatnya Allah. Perhatikan Al-Jin 26 dan 27. Allah firman, a'udzu billahi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Ayat 27 perhatikan. Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Paham ya? Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, sungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Kenapa? Ya, karena kalau tidak, rahasia tentang langit ini dicuri oleh syaitan. Saat Rasulullah lahir, sudah nggak ada lagi bisa mencuri. Dulu sebelum Nabi SAW lahir masih bisa dicuri informasi dari langit dan diberikan informasi kepada para kahin untuk menipu, untuk berbuat dusta, untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Tapi setelah Rasulullah lahir, hadir di antara kita, maka tertutuplah itu. Khusus bagi orang-orang yang Allah pilih saja. Ya, kemudian ayat 28 Al-Jin, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kunna syai'in adada. Dan itu agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung sesuatu satu persatu. Ilmunya meliputi ya yang ada pada diri mereka, karena Allah ridho memberikan pemahaman itu pada mereka dengan penjagaan para malaikatnya Allah. Jadi ada ya, bukan sugesti ya. Jin-jin itu masuk tubuh manusia itu ada, bukan sugesti. Tapi permainan sugesti ada, hipnotis itu ada. Apa? Menggunakan kekuatan akal manusia. Akal manusia itu bisa mensugesti orang seakan-akan orang kesurupan, bisa. Itu akal manusia bisa melakukan itu. Tapi ada juga orang yang asli kesurupan karena setan ngalir dalam darah manusia. Tapi lebih banyak settingan gitu ya. Lebih banyak menggunakan akal pikiran, hipnotis atau mungkin acting.
Ya, kita bisa lihat di YouTube di mana itu banyak acting. Kenapa? Memang untuk subscriber itu biasanya itu ya. Ya, naudzubillah min dzalik, kita nggak boleh mengikuti suatu perilaku yang seperti itu. Kalau yang lewat airan darah ada nggak? Ada ya. Kalau kita makan makanan yang haram, mereka gampang masuk airan darah kita dan berpenyakit. Ya, melalui apa? Melalui was-was. Was-was itu apa namanya, tempat liang daripada perjalanan syaitan menuju tubuh manusia. Ya, dan penyihir itu ada dua macam. Ada kalangan manusia dan ada kalangan jin. Ya. Kalangan manusia itu ya menggunakan tadi media tadi seperti hadis Nabi tadi di hadis Bukhari tadi. Ya, menggunakan rambut rontok dan juga putih kurma jantan, ya. Itu ada ya. Bisa membuat bingung. Nah, itu subhanallah ya. Zaman Rasulullah bingung sihir tersebut. Ya. Kemudian kalau sihirnya jin apa? Was-was. Menimbulkan was-was kepada manusia sehingga manusia merasa, apa ini ya? Nah, karena prasangkaannya dia itu sendiri jadi sakit gitu. Karena was-was itu sihir daripada para setan tuh ya. Dari kalangan jin ya. Kemudian di Asy-Syu'ara 221 sampai 224 di sini Allah firman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin." Maukah aku berikan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Nah, tahu kita kepada siapa turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Ya, pendusta itu mengundang para setan masuk, dan omongannya itu bisa menyebar, omongan itu bisa membuat orang terhipnotis bicaranya itu, karena setan itu masuk. Itu bisa juga tanpa media juga bisa. Kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak beriman kepada Allah, mudah terpengaruh. Nah, pengaruh ini ikut maksiat kepada Allah, ini adalah sihir daripada para jin, setan tadi gitu loh ya, yang nempel pada orang gitu ya. Ini biar kalian tahu bahwa setan bisa melakukan sihir dengan cara menempel pada seseorang dan ikut sama orang tersebut. Asbab perilaku maksiatnya kepada Allah ya. Kemudian lanjutnya, yulqunas sam'a wal aktsaruhum kadibun. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, dengan kebanyakan mereka adalah para pendusta hasil pendengaran. Nah, setan ini kan membawa berita toh, bisikan-bisikan dengan media itu ya, media apa ya, kemenyan, kembang, apa minyak, datang mereka. Ini nyata datang, mereka datang langsung ke sana dan berkomunikasi dengan para dukun itu. Ya, padahal komunikasi itu adalah dusta untuk menipu pasien atau orang yang datang kepadanya. Karena tipuan itu tersugesti. Saya sakit betulan, itu masalahnya. Bukan gara-gara sihir, tapi dikatakan kamu kena sihir, padahal tidak ada. Karena was-wasnya sendiri ya. Itu. Ya, di An-Nas disampaikan sudah itu ya. Al-Khannas ini nempel di dada, meniupkan was-was dia gitu loh ya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Ya, dari mana? Dari minal jinnati wan nas, dari bangunan manusia dan dari jin dan manusia ya. Selanjutnya, was-su'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyihir itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Loh, orang-orang sesatnya siapa? Minal jinnati wan nas gitu loh ya. Ini harus dipahami ini dulu, ini supaya tidak sampai keliru nanti. Loh, dukun ikutin orang itu berarti manusia? Enggak. Orang sesat, sebutan orang itu umum. Quran mengatakan. Termasuk jin-jin itu disebut orang ya. Ya, kalau di sini orang Bali itu apa? Jin apa? Setan jin. Wong samar itu kan. Wong samar kan orang berarti. Jadi perilaku itu, ucapan itu ya, di mereka itu adalah kedustaan karena mereka mendengar bisikan daripada yang tidak kelihatan itu tadi. Tapi sebagian orang bisa lihat, kenapa? Karena matanya dimasukin oleh mereka, jadi bisa melihat mereka, sama-sama bisa melihat karena matanya ada mereka. Kalau enggak bisa. Melihat seperti itu tuh enggak mudah.
Walaupun ada yang bisa, tapi tidak mudah. Itu satu ilmu pemahaman ladun dari Allah Taala, dan jumlahnya di antara tidak sulit untuk dimiliki oleh sebarang orang, ya. Kalau orang merasa bisa ini gitu, itu rata-rata semua dusta, ya. Jadi jangan terus datang ke rumah orang ini, oh saya sakit, ini sakit, oh kamu kena sihir, langsung dipukul kena sihir saja, ya. Padahal was-wasnya tinggi, ya. Kemudian di Al-Baqarah 256, Inallahu firman a'udzu minasyaitonir rajim, yang merupakan pamungkas kita pada malam hari ini untuk mengklirkan, menjelaskan, ya, bahwa pengaruh syaitan tidak akan ada apa-apanya kecuali kita istiqomah menyembah Allah, istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allah firman la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beranut agama, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut, ingkar kepada togut. Apa togut itu? Bisa berhala, bisa setan-setan itu, bisa kahin, bisa hawa nafsu kita sendiri, bisa was-was kita sendiri, ya. Luas saya togut itu, ya. Dan beriman kepada Allah telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat tadi, ya, saya bilang, ya. Ya. Ini, ya. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, ya, paham nih, ya. 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 Sungguh telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sisi lain tadi di surat Al-Falaq dijelaskan wanita-wanita yang mempunyai atau yang menggerakkan atau mempermainkan buhul. Di sini Allah menyampaikan, kamu mau berpegang kepada taliku, maka peganglah taliku kuat-kuat, istiqomah seperti ini. Nggak akan ada yang gitu-gitu itu, karena itu atas izin Allah. Ini paham, ya? Ya, terlalu takut haram, ya, terlalu mengatakan apa-apa ada sihir, apa-apa jin, apa-apa setan juga nggak boleh. Yang kita ini, ya, karena hawa nafsu kita sendiri sangat keras, ya, hawa nafsu kita sendiri sangat menyesatkan kita. Kadang-kadang seperti itu, sehingga pikiran kita seakan-akan kena sihir. Itu pikiran kita sendiri, sehingga sakit badan kita, ya, paham, ya? Jadi memang itu ada sendiri. Nah, permainan akal ada sendiri, kekuatan akal pikiran bisa membuat orangnya seakan-akan kesurupan, bisa. Akal nih, kekuatan akal seperti itu. Bagaimana sampaikan itu? Ya, pembuat keris itu kan, zaman dulu, zaman kerajaan dulu, ya, menempa keris itu pikiran orangnya itu empunya. Ada yang suka perang, doyan perang, kerisnya berbahaya. Bisa kenapa begitu? Itulah sugesti, kekuatan yang lahir. Ini makhluknya Allah, atas izin Allah itu lahir, ya. Makanya yang ini kita khawatirkan juga, ya. Kita hanya berpikir apa-apa sihir, padahal nggak ada apa-apa, ya. Hanya was-was syaitan, ya. Kemudian kita ikuti sehingga seakan-akan kita kena sihir, padahal bukan, ya. Allah, ini penting dan perlu apa kita sampaikan, karena supaya kita juga mengatakan, wah, sihir itu nggak ada, ya. Sihir itu tidak ada. Jangan, sihir tidak ada. Sihir itu ada, ya. Nah, cuman tidak akan berlaku kecuali atas izin Allah. Nah, ini saya sampaikan lagi hadis Aisyah, ya. Hadis ini sebenarnya athar sahih. Jadi athar itu kayak nukilan, ya, nukilan para sahabat yang dipastikan kebenarannya, ya. Jadi gini, ya, nukilan para sahabat, kitab musnad para sahabat dari berbagai kabilah, bab hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini perlu disampaikan juga biar paham, ya. Ini bunyi Al-Jim. Hadatsana Sufyanu hadatsana Yahya an ibni akhi Amrata wala adri hada aw ghayruhu an Amrata qalat
Astakat Aisyatu qala syakwa ha faqadima insanul madinata yatatabbabu fadahaba banu insanul madinata. Nah ini banu akhiha yas'alunahu an waja'iha faqala Allahi innakum tan'atuna na'ta amra'atin madbubatin qala hadihim ra'ata mashhuratun saharatha jariyatan laha qalat na'am aradtu an tamuti fa'uttaqa qala wa kanat mudabbaratan qalat bi'uha fi ashaddi al-arabi malakatan waj'alu thamanaha fi mithliha. Ya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Aki Amrah, tapi aku tidak tahu apakah benar dia atau selainnya. Dari Amrah berkata, pernah Aisyah mengeluh sakit dan sakitnya terus berkepanjangan. Maka seorang ahli kedokteran datang ke Madinah. Lalu keponakan-keponakan Aisyah bertanya kepada dokter tentang sakit yang diderita Aisyah. Dokter menjawab, demi Allah, kalian mensifati seorang wanita yang terkena sihir. Sungguh wanita ini terkena sihir oleh seorang budak perempuannya. Si budak perempuan mengaku terus terang dengan mengatakan, benar, saya ingin dia mati. Ya, benar, saya ingin dia mati. Hingga saya bisa merdeka, katanya. Kata Amrah, budak tersebut adalah budak yang dijanjikan merdeka jika Aisyah meninggal. Maka Aisyah berkata, jualah dia kepada orang Arab yang paling mulia dan jadikan harganya dengan harga yang pantas. Ya. Ini hadis daripada Ahmad, Musnad Ahmad nomor 22.996. Ya, pernah saya sampaikan ini, kenapa penting? Ya, penting. Ya biar apa? Dia orang mengatakan sihir itu tidak ada, ini tidak ada. Ya, boleh juga mengatakan gitu. Terus takut kita datang ke dukun pentengi rumah kita dengan ini jimat-jimat. Nauzubillah min dzalik. Malah mengundang setan, kan itu perilaku maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perilaku sihir dan kejahatan orang-orang yang dengki, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsitaqullah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah, mudahkanlah kami rukuk dan sujud, mudahkanlah kami istiqamah, sabar dan taat, mudahkanlah kami ya Allah daripada perilaku-perilaku yang baik, dan mudahkanlah kami meninggalkan perilaku yang buruk dan kesesatan. Allah Tuhan kami, berkahilah kami ya Allah yang rezeki yang halal ya Allah, jauhkan diri kami dari memakan yang haram sehingga darah kami haram dan syaitan gampang masuk ke air darah kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada perilaku buruk, kedengkian, yang memudahkan kami bisa menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.